Bicara tentang aktualisasi diri adalah seberapa kuat saya dan saudara dapat mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Ini tentu yang dimaksud pengaruh adalah pengaruh yang positif. Menjadi garam dan terang adalah seberapa besar, seberapa kuat kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain menjadi pengaruh atau mengalami, merasakan pengaruh-pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Dan untuk hal ini tidak ada batasannya. Saya dan saudara bisa menjadi garam dan terang, bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi diri kita menjadi memiliki hal-hal yang positif dalam diri kita, atau memiliki hal-hal yang positif juga kepada orang lain. Saya mau mengatakan bahwa ini tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi apakah saudara dan saya masih muda. Tidak dibatasi apakah saudara sudah tua. Tidak dibatasi apakah saudara sehat ataupun sakit. Karena ada begitu banyak orang yang dalam keadaan sakit sekalipun, dia bisa mempengaruhi, memberikan hal-hal yang positif, memberikan kekuatan kepada orang lain, memberi teladan kepada orang lain, memberi sesuatu yang berarti kepada orang lain, sehingga dia bisa belajar dari orang yang sakit sekalipun, bahkan dari orang yang tua sekalipun, bahkan dari seorang anak kecil sekalipun. Ini bicara tentang garam dan terang. Dan saya kira ini menjadi penting bagi kita hari ini. Saudara, kita mau breakdown lagi ini dalam konteks yang lebih detail. Immanuel, jemaat Immanuel, saya dan saudara, apa aktualisasi diri kita hari ini sebagai garam dan terang bagi lingkungan di sekitarmu, bagi gereja-gereja yang lain, bagi komunitas masyarakat Indonesia di wilayah DMV ini dan seterusnya. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang sangat-sangat penting hari ini bagi kita. Halo Immanuel, saya dan saudara, apa aktualisasi diri kita? Apa garam dan terang yang bisa kita pengaruhi dalam hal yang positif sebagai gereja di tengah-tengah dunia? Immanuel, sebagai keluarga, engkau dan saya, apa aktualisasi dirimu sebagai keluarga di dalam keluarga kita? Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, apa aktualisasi diri kita yang dapat mempengaruhi anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita yang lainnya? Immanuel, sebagai pribadi, apa aktualisasi dirimu dalam kehidupanmu? Tidak persoalan apakah kita masih muda, apakah kita sudah tua, dalam keadaan sehat atau sakit apapun, apakah menjadi majelis atau sudah tidak menjadi majelis, apakah kita masih dalam kedudukan yang hebat dalam jabatan kita atau sudah tidak lagi, apakah kita, saudara punya banyak hal yang saudara bisa lakukan dengan satu pertanyaan: apakah aktualisasi diri kita yang kita bisa lakukan kepada orang lain dan juga terlebih kepada diri kita sendiri? Itulah garam dan terang. Kita mungkin gak bisa memberikan garam rasa yang nikmat kepada orang banyak yang begitu besar, tapi paling tidak kita bisa belajar untuk diri kita, keluarga kita hari ini. Itu aktualisasi diri. Saya teringat dua orang ibu yang sangat berbeda ketika dia bisa mempengaruhi sesuatu kepada anaknya di masa depan. Seorang ibu ngajak anak belanja, dua orang ibu ngajak anak belanja di minimarket, atau satu anak pegang susu, botol susu, cairan gitu. Tiba-tiba anak ini jatuhkan susunya gitu ya. Ibu yang satu dengan keras dia bilang begini: "Kamu anak bodoh." Jatuhkan susu itu. Ibu ini bilang, "Kamu anak bodoh sekali." Tapi di tempat yang lain ada seorang anak pegang madu, botol madu, dan kemudian jatuh juga, pecah juga. Tapi ibu yang satu ini dia katakan begini: "Perbuatanmu itu bodoh sekali, nak." Saudara tahu bedanya di mana?
Yang satu bilang, kamu bodoh sekali. Yang satu bilang apa? Perbuatanmu bodoh sekali. Saudara tahu psikologi efeknya kemana? Psikologi efeknya adalah anak yang satu tetap merasa dirinya bodoh. Pengaruh. Aktualisasi diri anak ini dipengaruhi, dan kemudian anak ini tetap merasa dirinya bodoh. Anak yang satu, perbuatanmu bodoh sekali. Dia merasa bahwa perbuatan saya bodoh sekali, dan oleh sebab itu saya harus melakukan satu perbuatan yang tidak bodoh. Apa yang dia lakukan? Dia belajar dari pengalamannya, dan kemudian dia menjadi lebih baik dan tidak lagi menjatuhkan botol. Pengaruh juga, tetapi satu pengaruh kepada hal yang negatif, satu pengaruh kepada hal yang positif. Aktualisasi diri. Saya mengajak kita hari ini untuk melihat Immanuel dalam kerangka aktualisasi diri kita sebagai pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, maupun juga sebagai gereja. Apa aktualisasi diri? Pengaruh yang saya bisa lakukan bagi diri saya untuk lebih baik, tapi juga tentunya bagi orang lain. Kalau saya mau menanyakan kepada kita semua di sini hari ini, apa aktualisasi diri kita sebagai gereja Immanuel? Apa pengaruh yang bisa kita lakukan? Tidak usah jauh-jauh. Saya ingin mengajak kita untuk melakukan ini sehabis ibadah ini. Apakah nanti sambil makan-makan di ruang belakang itu? Saya ingin kemarin kita bicara tentang feeling good dan being good, ya kan? Kita bukan hanya merasa baik, tapi juga kita bisa melakukan kebaikan itu bagi sesama. Saya senang bahwa beberapa ibu-ibu berinisiatif untuk mengadakan kunjungan, berdoa kemarin kunjungan di salah satu jemaat kita, dan itu being good. Tapi hari ini saya juga ingin melanjutkan being good itu dalam konteks bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada yang lain, tentunya pengaruh yang positif. Saya lupa tadi, harusnya saya membagikan kertas kosong di liturgi-liturgi yang ada itu. Saya lupa, tapi harusnya itu dilakukan, sehingga nanti bisa dilakukan. Ini dalam rangka pengaruh. Berapa banyak saudara di sini yang mempunyai nomor telepon antar jemaat kita? Ibu A punya nggak nomor telepon Ibu B? Ibu C punya nggak nomor telepon Ibu X? Saya ingin kita nanti mencatat, tanya. Nanti Ibu Cherry atau Ibu Betty, Kakak Betty, Ibu Benato Betty, nanti bisa kasih lembar kosong ini kepada jemaat. Berapa banyak saudara sudah punya nomor telepon jemaat kita? Saya rasa kalau saya memang tidak sempurna juga, saya akan tanya nanti siapa yang saya belum punya gitu ya, dan saya catat. Saya belum punya nomor telepon si A, saya bilang. Pak Rahmat sudah punya nomor teleponnya Pak Julio? Ya. Punya. Siapa yang belum punya Pak Rahmat kira-kira? Coba cek. Jangan-jangan lebih banyak kita di sini yang tidak punya nomor telepon kita, teman-teman atau saudara-saudara kita. Ya. Siapa yang sudah punya nomor teleponnya Oma Isyel? Ganti-ganti terus nomornya. Oma Isyel nomor teleponnya ganti-ganti terus. Ya, yang punya nomor telepon Oma Nora atau punya. Simpel banget mempengaruhi. Karena saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini bahwa satu waktu saudara akan perlu dan akan tanya, apakah saudara akan dipengaruhi hal yang baik dari saudara kita ini, atau apakah saudara akan mempengaruhi orang ini menjadi baik dalam banyak hal. Ketika dia mengalami pergumulan, saudara bisa telepon orang ini dan saudara bisa berdoa bersama-sama. Paling tidak ketika saudara telepon, orang sudah merasakan bahwa ada yang memperhatikan ini. Dan
Saya merasa bahwa kita perlu mencatat semua nomor, kita perlu memiliki. Karena saya begini, selalu dapat SMS, Pak Pendeta, tahu nggak nomor telepon si A? Ya. Saya berpikir berapa, saya 3 tahun kan di sini, Bapak Ibu sudah berapa tahun bersama-sama dengan si A ini, tapi saudara nggak tahu nomor teleponnya. Mungkin juga session, mungkin perlu nanti buatkan lembar apa itu namanya, lembar nomor telepon setiap orang. Tapi saya mau mengatakan itu tidak penting, karena yang penting adalah bagaimana saudara mencatatkan itu di nomor telepon saudara, supaya jangan tanya sama pendeta lagi, Pak Pendeta berapa ya nomor telepon Ibu A, Ibu C dan sebagainya. Ingat bahwa satu waktu saudara akan menjadi orang yang akan menolong, mempengaruhi secara positif kepada orang ini, atau orang ini satu waktu akan juga menolong, mempengaruhi saudara dalam hal yang positif. Kita belajar tentang aktualisasi diri dari hal yang simpel, sederhana ini. Oleh sebab itu, KKP Natua Peti dan Ibu Cherry nanti siapkan kertas kosong, kasih kepada jemaat, dan kemudian saudara yang belum punya nomor telepon yang ada di phone saudara, silakan tanyakan. Kita belajar tentang aktualisasi diri. Jika saudara mampu atau bisa mempengaruhi sesama dengan lebih baik. Terpujilah Kristus.